Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahjat Kurnia Wafa, program studi perbankan syariah dengan NIM 202317077015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan materi mengenai teknologi keuangan atau financial teknologi. Teknologi keuangan atau fintech merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan keuangan secara cepat, mudah, efisien, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Kehadiran fintech mengubah cara masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan, berinvestasi, hingga memperoleh pembiayaan. Nah, perkembangan internet dan penggunaan smartphone yang semakin luas membuat layanan keuangan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke bank atau lembaga keuangan. Terdapat beberapa jenis layanan fintech yang berkembang sampai saat ini. Yang pertama, ada digital layanan, di mana pembayaran ini seperti aplikasi dompet elektronik dan mobile banking yang memudahkan transaksi sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada peer-to-peer lending, di mana layanan yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui platform digital. Kemudian yang ketiga, ada crowdfunding, yaitu pelanggan dana secara online untuk mendukung proyek bisnis maupun kegiatan sosial. Kemudian yang terakhir ada investasi teknologi, di mana aplikasi yang membantu masyarakat untuk melakukan investasi secara digital dengan platform digital. Teknologi keuangan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha. Yang pertama yaitu meningkatkan kemudahan akses layanan keuangan. Kemudian yang kedua, untuk mempercepat proses transaksi sehingga dapat dilakukan dengan hitungan detik. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, mendukung inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke layanan keuangan digital. Salah satu contoh kasus teknologi keuangan di Indonesia adalah penggunaan KRIS, yaitu para pelaku usaha makro dan UMKM. Nah, sebelumnya banyak pedagang yang menggunakan atau menerima pembayaran menggunakan tunai. Nah, kondisi ini sering menimbulkan kendala seperti menyediakan kesulitan dalam menyediakan uang kembalian, kemudian kehilangan uang tunai. Nah, namun setelah menggunakan KRIS, pelanggan cukup memindai kode QR melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital untuk melakukan pembayaran. Nah, dana yang dibayarkan akan langsung masuk ke rekening pedagang. Sebagai contoh, seorang pedagang minuman di Surabaya yang sebelumnya hanya menerima pembayaran tunai, kemudian ia menggunakan KRIS. Setelah beberapa bulan, jumlah transaksi meningkat karena pelanggan merasa lebih mudah untuk melakukan pembayaran secara digital. Selain itu, pedagang ini juga lebih mudah melakukan pencatatan keuangan karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis. Kemudian dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa teknologi keuangan memberikan banyak manfaat seperti mempercepat transaksi, kemudian meningkatkan kenyamanan pelanggan, kemudian mengurangi resiko kehilangan uang tunai, kemudian membantu pelaku usaha untuk mengelola keuangan dengan baik. Kemudian penggunaan teknologi keuangan juga memiliki tantangan seperti ketergantungan pada jaringan internet, kemudian perlunya pemahaman masyarakat mengenai keamanan transaksi digital. Perspektif ekonomi Islam, teknologi keuangan dapat menjadi sarana yang memudahkan transaksi selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kemudian fintech syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Oleh karena itu, berbagai layanan fintech syariah menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam seperti murabahah, mudharabah, musyarakah. Dengan adanya fintech syariah, masyarakat dapat memperoleh layanan keuangan yang modern sekaligus sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan, teknologi keuangan vintage ini merupakan inovasi yang memberikan perubahan besar dalam sektor keuangan. Vintage memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam berbagai transaksi layanan keuangan. Contoh yang sudah saya paparkan dalam penggunaan kris pada UMKM menunjukkan bahwa teknologi keuangan mampu membantu meningkatkan kualitas layanan, mempercepat transaksi, dan mendukung pertumbuhan usaha. Namun masyarakat juga perlu memahami resiko yang ada serta penggunaan layanan keuangan digital secara amanah dan bertanggung jawab. Kemudian dengan perkembangan teknologi ini, vintage diperkirakan akan terus berkembang dan berperan penting bagi inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.